Hello everyone, my name is Taufik and in this video I would like to discuss about structure and written expression skills 15 until 19 about inverted subject and verbs. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai TOEFL preparation, structure and written expression skill 15 sampai dengan 19, yaitu membahas mengenai inverted subject and verb. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu invert. Invert means to change the position of two things. Invert artinya adalah merubah posisi dari dua hal. Seperti yang kita lihat di ilustrasi, posisinya mereka memiliki perpindahan atau memiliki perubahan. There are several cases when we invert the subject and verb of a sentence. That is, the subject and verb or subject and helping verb change places. Artinya adalah di sana terdapat beberapa sebuah alasan atau sebuah persoalan kapan terjadinya sebuah invert. Di sini we invert the subject and verb of a sentence. Yang kita pindahkan, yang kita inversi adalah sebuah subjek dan beserta dengan verbnya dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah kapan itu terjadi? Yang pertama adalah when we make a question. Ketika kita membuat sebuah pertanyaan, when the sentence starts with a place expression, sometimes. Ketika sebuah kalimat dimulai dengan place expression. Yang ketiga, when the sentence begins with certain negative expression. Ketika sebuah kalimat dimulai dengan sebuah negative expression tertentu. When we use a conditional without the word if. Ketika kita menggunakan conditional tanpa ada kata if. Yang terakhir adalah when the sentence has a comparison. Terkadang di sini juga menggunakan inversi, yaitu adalah ketika si kalimat membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Selanjutnya mari kita lihat pembahasan ini satu demi satu. Yang pertama adalah inverted subject and verb question. In many questions, the subject and verb are inverted. Di banyak pertanyaan, sebuah inversi, sebuah subjek dan verb itu kita bisa inversi. Seperti contoh di sini, Sacramento is the capital of California with the verb be. Di sini Sacramento bertindak sebagai subjek, yaitu adalah Sacramento, dan kemudian ada verb yaitu adalah is di sini. Di inversi, ketika kita melakukan sebuah inversi, is kita pindahkan ke depan dan Sacramento kita pindahkan ke tengah. Jadi kita pindah posisi antara subjek beserta dengan verb menjadi sebuah kalimat. Is Sacramento the capital of California? Ataupun juga bisa kita mendapatkan kata why. Why is Sacramento is the capital? Why is Sacramento the capital of California? Ataupun juga di sini ada contoh yang lainnya. The students all passed the test. Untuk menjadi sebuah kalimat, did the students all pass the test? Verb kita pindahkan ke depan menjadi did. When did the student pass the test? Kemudian, for right now, we are not going to look at the detail of how to form different kinds of question. Maybe I'll make a separate tutorial about that later. Di sini, the important things to remember right now is that question words like who, what, which, and where can also be used in another kinds of sentences that are not questions. Di sini suatu hal yang penting untuk diingat adalah untuk kalimat tanya seperti who, what, which, dan where bisa juga digunakan di jenis kalimat yang lainnya yang mana bukan sebuah pertanyaan. Kalimat pertanyaan yaitu adalah who are you? Ini adalah kalimat tanya. Sedangkan kalimat yang kedua itu adalah berjeniskan noun clause, yaitu adalah I don't know who are you.
Who are you di dalam noun clause ini bukanlah kalimatanya, melainkan sebuah kalimat biasa. Yang ketiga adalah adjective clause. Ini adalah contoh dari kalimat adjective clause. The man who is here has a beard. The question have question word order. Untuk kalimatnya, mereka mempunyai word order atau susunan katanya sendiri. Untuk kalimat yang lainnya, susunannya normal seperti menggunakan subjek, predikat, dan juga objek. Kemudian, inverted subject and verb place expression. When a sentence starts with a word or phrase that tells where, we sometimes invert the subject and verb. Ketika si kalimat dimulai dengan kata atau sebuah kalimat yang menyatakan di mana atau where, kita terkadang melakukan sebuah inversi untuk subjek dan juga verbnya. We often do this in sentences that start with the word there, here, and nowhere. Kita terkadang atau seringkali melakukan ini untuk kalimat yang dimulai dengan kata there, here, dan nowhere. Contohnya adalah, there is a big spider on your shoulder. Di sini, spider adalah sebuah subjeknya, sedangkan is adalah verbnya. Jadi di kalimat ini dimulai dengan verb terlebih dahulu, baru diikuti dengan subjek yaitu adalah spider. Look, there are two Starbucks only a block apart. Di sini, Starbucks bertindak sebagai subjek dan are bertindak sebagai verb. Dan di dalam kalimat ini dimulai dengan kata are yaitu adalah verb, kemudian baru diikuti oleh subjek yaitu adalah Starbucks. Begitupun dengan contoh yang lainnya. We can't always invert the subject and verb in sentences that start with a prepositional phrases telling where, only if the phrase is necessary to make a complete idea. This usually happens in sentences saying simply that something exists or telling where it is. Dalam kalimat ini, kita tidak bisa selalu menginversi sebuah subjek dan verb dalam sebuah kalimat, yang mana dimulai dengan prepositional phrase yang mana menyatakan sebuah kata di mana. Contohnya adalah on the desk was an antique telephone. Di sini subjeknya adalah telepon dan was adalah sebuah verb. Kemudian contoh yang kedua, in every classroom are a map and global. Map dan global bertindak sebagai subjek dan are adalah sebuah verb. We don't invert the subject and verb when the verb is telling what happened and the preposition phrase just give more information about where it happened. Dan kita tidak bisa menginversi subjek dan verbnya ketika si verb is telling what happened, memberitahu mengenai apa yang sedang terjadi. Dan preposition phrase di sini hanya memberikan informasi yang lebih mengenai di mana tempat itu terjadi, atau kejadian itu terjadi. Sebagai contoh, on the desk, the mayor had placed a photograph of his family. Di dalam kalimat ini, kita tidak bisa menginversi antara subjek beserta dengan verbnya. Contoh yang kedua, in every classroom, you will find a map and globe. Di kalimat ini juga kita tidak bisa menginversi antara subjek beserta dengan verbnya. When a sentence begins with certain negative and almost negative expression, we invert the subject and verb. Ini adalah contoh dari sebuah inversi untuk kalimat negatif. Dan ketika si kalimat dimulai dengan beberapa kata negatif atau negative expression, kita bisa menginversi untuk subjek dan verbnya. Sebagai contoh, di sini adalah hasil sudah diinversi, yaitu ada kata never had she seen such noisy children. Dimulai dengan kata had terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh subjek, yaitu adalah she. Untuk contoh yang kedua, only once will we make this over. Di sini we bertindak sebagai subjek, kemudian will adalah verbnya. Dalam kalimat ini, setelah kata only once diikuti oleh kata verb yaitu adalah will. Setelah itu baru dilanjut dengan kata
subjeknya, yaitu adalah we. Begitupun dengan contoh yang ketiga. When these words come later in the sentence, we use normal word order. Ketika si kalimat menjadi sebuah kalimat yang normal, kita tidak perlu menginversinya atau tidak perlu memindahkan antara subjek beserta dengan si verbnya menjadi sebuah kalimat. She had never seen such noisy children. Kemudian yang kedua, we will make this offer only once, atau he was seldom as happy as at the moment. These negative and almost negative words at the beginning of a sentence cause the subject and verb to change position. Di sini ada beberapa kata yang dimulai dengan kata no, not, never, dan lain sebagainya, yang dimana mereka harus merubah posisi ketika terdapat kata ini dalam kalimat tersebut. Sometimes these words are part of a phrase with other words. Contohnya ini adalah contoh yang lainnya. Ada no sooner, not only, occasionally, dan at no time. Jadi grup kata ini adalah grup di mana ketika kata ini muncul, kata selanjutnya harus diinversi. Conditional sentences usually use the word if. Untuk conditional sentence, biasanya menggunakan kata if. Sebagai contoh, yang pertama, real or possible conditions, present or future time, or it might be true. Inilah contoh real atau kondisi yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin. Sebagai contoh, I'll pick you up if you want me to. Atau, if it rains, we will cancel our picnic. Saya akan menjemputmu jika if you want me to, jika kamu menginginkan saya untuk menjemput. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, unreal or impossible condition. Kondisi yang tidak mungkin terjadi. Present time, it isn't true, dan suatu hal kejadian yang tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, if I were rich, I would buy a new car. Jika saya kaya, saya akan membeli mobil baru. Inilah contoh dari kalimat yang tidak akan terjadi, kan? Untuk conditional yang ketiga, unreal or impossible condition. Sama seperti yang tadi. Kondisi yang tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, if he had studied harder, he would have passed the test. Jika dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia akan lolos dalam tesnya. However, we can sometimes make conditionals in another way. If the conditional clause has the helping verb, had, were, or should, we can omit if and invert the subject and verb. Jika terdapat di dalam conditional if ini terdapat kata had atau were atau should, maka kita bisa menghilangkan kata if-nya, dan kemudian kita bisa menginversi subjek dan juga verb-nya. Kita pindah posisikan. Sebagai contoh, if you should need help, please let me know. Kata if kita hilangkan, kemudian you kita pindahkan posisi dengan should menjadi should you need help, please let me know. Sebagai contoh yang kedua, if I were rich, I would buy a new car. Kata if kita hilangkan, kemudian kata I dan were kita pindah posisikan menjadi were I rich, I would buy a new car. Contoh yang ketiga, if he had studied harder, he would have passed the test. Kata if kita hilangkan dan
He beserta dengan had, kita pindah posisikan menjadi had he studied harder, he would have passed the test. Untuk kedua kalimat ini akan merubah si makna. Jadi untuk kalimat atas ataupun kalimat yang bawah memiliki makna yang sama. In conditionals that don't have the helping verb had, were, or should, we can't omit if and invert the subject and verb. Jika si kalimat conditional if tidak memiliki kata had atau were atau should, kita tidak bisa menghilangkan kata if-nya. Dan juga kita tidak bisa menginversi subjek beserta dengan verb-nya. We don't use the conditional without if very often in everyday speech. It sounds very formal and old-fashioned. However, we find it in a formal writing and on the TOEFL test. Kita tidak menggunakan conditional without if dalam percakapan sehari-hari. Biasanya yang digunakan adalah dalam untuk urusan formal writing atau untuk keperluan tes TOEFL. Inilah contoh dari conditional if yang tidak menggunakan kata had, were, atau should. Di sini tidak bisa diinversi dan juga kita tidak bisa mengomit kata if-nya. We can make comparisons using an adjective. Di sini kita bisa membandingkan menggunakan adjective. Sebagai contoh, elephants are bigger than mice. I'm taller than you. I think chemistry is more interesting than math. I think chemistry is more interesting than math. Inilah contoh dari menggunakan perbandingan, membuat sebuah perbandingan menggunakan adjective. Kemudian contoh yang kedua adalah membuat sebuah perbandingan menggunakan adverb. Sebagai contoh, turtles move more slowly than rabbits. You have learned this lesson more quickly than I. Dan juga yang terakhir adalah kita membuat sebuah comparison menggunakan more plus noun. Sebagai contoh, John has more money than Bob. Atau our team got more points than the other team. Inilah contoh dari comparison. Kemudian kita bisa menginversinya. Sebagai contoh, sometimes we put a sentence after then. Terkadang kita menambahkan kata setelah ada kata then. Sebagai contoh, elephants are bigger than mice are. I think chemistry is more interesting than math is. In this case, we can invert the order of the subject and verb in the clause after then. Dalam permasalahan ini, kita bisa menginversi, bisa memindah posisikan subjek dan verbnya dalam klausa setelah ada kata then. Sebagai contoh, elephants are bigger than our mice. Kata our mice itu adalah kata yang sudah kita pindah posisikan karena sebelumnya adalah mice are. Begitupun dengan contoh yang kedua. I think chemistry is more interesting than is math. Setelah kata then terdapat kata is dan math. Ini sudah kita inversikan karena sebelumnya adalah math is. We don't have to invert the word order. Both ways are fine. When we invert the order after then, it sounds very formal. It's probably best not to use it in your own writing. Kita tidak menggunakan inversi dalam susunan kata. Keduanya memiliki makna yang sama dan betul. When we invert the order after then, ketika kita menginversi setelah kata then, itu akan terdengar lebih formal. Dan it's probably best not to use it in your own writing. Okay, I think this is the last of our section. Summary, kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari mengenai inversi. Yang pertama adalah when we make a question, kita bisa menginversi sebuah subjek dan verb adalah ketika kita membuat sebuah pertanyaan. Yang kedua, when the sentence starts with a place expression, ketika sebuah kalimat dimulai dengan place expression.
Yang ketiga, when the sentence begin with certain negative word, ketika si kalimat dimulai dengan kalimat negatif, kata negatif tertentu. When we use a conditional without the word if, ketika kita menggunakan conditional kata if. When the sentence has a comparison, sometimes ketika kita menggunakan sebuah perbandingan di dalam kalimat tersebut. I think that's enough for my session. Semua file PPT ini tersedia di link download yang sudah saya sediakan di deskripsi. And thank you very much for your attention and see ya.